Nah, itu tadi mungkin review singkat dari Yulia. Paling sekarang kita lanjut sama jenis-jenis paragraf yang lainnya. Jadi yang tadi dipaparkan sama Yulia kan itu ada 3. Nah, jenis-jenis paragraf sendiri sebenarnya ada 5. Jadi ada 2 yang belum dijelaskan dan di pertemuan hari ini itu bakal dijelaskan terkait 2 yang lain, sama nanti kita juga belajar sama judul teks. Apa itu judul teks? Jadi mungkin ini buat mata pelajaran hari ini kan literasi bahasa Indonesia. Buat pembahasannya itu adalah paragraf yang bagian kedua. Bagian pertama kemarin di minggu kemarin. Buat outline pembahasan buat hari ini ada paragraf generatif. Nah, ini jenis paragraf yang lain. Ada paragraf deskripsi. Kemudian kita nanti juga bahas judul teks, penulisan judul teks, sama penentuan judul teks. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk ini materinya. Jadi kalau tadi yang Yulia bilang kan di review yang dia sampaikan ada paragraf deduktif yang ide pokoknya atau gagasan utamanya ada di awal kalimat, kalau induktif ada di akhir kalimat, kalau campuran ada di tengah sama akhir. Nah, kalau ineratif sendiri ide pokoknya di tengah paragraf. Kalau misalnya deduktif, induktif kemarin bentuknya segitiga, sedangkan campuran bentuknya kotak. Nah, kalau ineratif ini bentuknya seperti 2 segitiga. Jadi karena ide pokoknya ada di tengah paragraf, seperti mungkin kalau teman-teman simak di minggu kemarin juga, kalimat utama itu biasanya bersifat umum, jadi dia itu menjelaskan hal-hal secara umum dulu, belum secara detail atau rinci. Nah, dia itu karena penjelasannya masih umum, makanya merupakan kalimat utama. Karena dia masih bersifat umum, makanya disebut kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama sendiri, kalau teman-teman masih ingat ya, di minggu kemarin ada ide pokok atau gagasan utama. Jadi, pada kalimat utama ada ide pokok atau gagasan utama. Seperti itu. Kalau kebalikannya ya, ide pokok atau gagasan utama ada di kalimat utama. Nah, kemudian kalau paragraf naratif ini sendiri kan, paragraf naratif, dia, tunggu, paragraf naratif ini sendiri, dia karena ide pokoknya di tengah paragraf ada di sini. Nah, makanya kalimat umum atau kalimat utamanya ada di tengah, sedangkan di bagian atas sama di bagian bawahnya hingga menuju tengah, itu dia itu kalimat yang bersifat khusus. Artinya dia itu menjelaskan sesuatu itu secara lebih rinci atau secara lebih detail terkait kalimat yang ada di kalimat utama atau umum. Jadi ada kalimat umum, terus nanti dijelaskan di atas sama di bawah kalau paragraf naratif. Ini yang bersifat khusus disebut kalimat penjelas. Seperti itu. Itu buat paragraf naratif. Nah, ini mungkin kita masuk contohnya dulu. Nah, paragraf naratif seperti apa dia kalau ada di sebuah paragraf. Mungkin teman-teman bisa baca dulu. Ini paragraf ini. Oke, mungkin sudah Minah. Jadi mungkin kita ulas dulu ini paragrafnya. Jadi kan di sini mungkin teman-teman kalau baca di awal paragraf, Gunung Sinabung, terus Gunung Sinabung, Gunung Flod, terus kemudian Ibu Kota Jakarta, banjir, kemudian NTT, banjir juga. Nah, ini semua itu kalimat penjelas yang yaitu menjelaskan sesuatu hal yang lebih detail atau secara rinci. Buktinya apa ya ini? Gunung Sinabung meletus, kemudian Gunung Kelut juga meletus, kemudian Ibu Kota Jakarta dilanda banjir, NTT yang sering kekeringan dilanda banjir. Nah, ini yaitu kalimat penjelas karena dia itu menjelaskan hal-hal lebih detail atau secara rinci. Baru kemudian di tengah paragrafnya, karena ini kan contoh paragraf naratif, makanya ada kalimat utama yang
bersifat umum atau menjelaskan banyak hal. Terlebih dahulu, Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Tahu dari mana dia bersifat umum atau menjelaskan hal-hal secara umum? Ya ini ada kata banyaknya ini. Jadi Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Jadi dia itu kalimat yang masih bersifat umum. Penjelasannya secara umum, belum secara detail dan rinci. Nah, kemudian setelah kalimat utamanya di tengah paragraf, baru kemudian di bawah-bawahnya ini menjelaskan tentang dampak bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Ini bencana menelan korban, baik harta maupun jiwa, kemudian padi jadi gagal panen, kemudian sayur mayur hancur, seperti itu. Itu semua adalah dampaknya. Jadi di awal paragrafnya itu kan seperti bentuk segitiga atas ini. Nah, ini kalau di contoh paragraf ini di atas dia menjelaskan hal-hal secara rinci dulu, lebih detail tentang Gunung Sinabung meletus, Gunung Kelut meletus, ibu kota banjir, NTT juga banjir. Kemudian baru ke bawah menjadi bersifat umum. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kalimat yang bersifat umum baru kemudian ke bawah lagi dia itu menjelaskan dampak-dampaknya. Ada menelan korban, padinya gagal panen, sayur mayurnya hancur. Nah, ini kalimat penjelas lagi. Nah, karena dia merupakan paragraf naratif, makanya kalimat utamanya yang ada ide pokok atau gagasan utamanya itu berada di tengah sini. Oke, Mi. Ada pertanyaan dulu tidak terkait ini? Kalau tidak ada, mungkin ketik 1 di kolom chat. Oke, mantap Yulia. Yang lain gimana? Evida, Nur Hikmah, Nawaro. Oh, ini masih kumut. Oke, sorry. Jadi, uh, ini ciri-ciri paragraf generatif. Nah, mungkin kayak tadi dicontohkan di contoh paragraf tuh. Jadi, mungkin teman-teman bisa simpulkan dari yang tadi ada contoh paragraf. Jadi, ciri paragraf naratif itu kan kalimat utama atau ide pokok. Jadi, ide pokok atau gagasan utama itu kan ada di kalimat utama. Nah, itu dia berada di tengah paragraf. Sama seperti segitiga terbalik ini kan. Jadi dia itu ada di tengah sini. Itu ide pokoknya yang ada di dalam kalimat utama. Kemudian ciri lainnya kalau berdasarkan contoh paragraf tadi, jadi dia itu kalimat penjelas dulu yang bersifat khusus, yang di atas sini khusus dulu, kan. Baru kemudian ke bawah, kalau contoh kayak paragraf tadi, Indonesia memang sedang dilanda banyak bencana dan musibah, ya jadi umum di tengah paragraf. Kemudian ke bawah lagi, seperti contoh paragraf tadi, dampak-dampak bencananya dijabarkan, nah jadi khusus lagi, jadi K. Oke. Oke, jadi tadi suaraku yang hilang, nah karena belum ku unmute. sorry. Mungkin kita lanjut, nah. Itu tadi paragraf naratif. Jadi mungkin sudah dijelaskan tadi, nah paragraf deduktif yang ada di awal paragraf kalimat utamanya, yang ada gagasan utama atau ide pokoknya, kemudian induktif yang ada di akhir paragraf, campuran ada di awal sama di akhir, biasanya dia berulang, kemudian naratif ada di tengah, dan yang terakhir sekarang itu namanya paragraf deskripsi. Jadi ide pokok dari paragraf deskripsi sendiri ini menyebar di semua bagian paragraf dan bisa disimpulkan secara tersirat setelah membaca keseluruhan paragraf. Dan dia itu tidak ada kalimat utamanya. Jadi mungkin coba aku jelaskan. Nah, jadi dia itu
sebuah paragraf nih, ini kotak adalah sebuah paragraf. Nah, dia itu sebenarnya ide pokoknya tidak ada di dalam paragraf ini. Dia itu bisa diketahui ide pokok atau gagasan utamanya kalau kita bikin kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu kita bisa dapatkan setelah membaca keseluruhan paragraf, dan dia itu tidak ada di dalam paragraf atau istilahnya tersirat, tapi dia kalau ada di dalam paragraf namanya tersurat, tapi dia ini tidak ada di dalam paragraf maka namanya tersirat. Jadi misalnya ini adalah satu kesatuan paragraf yang utuh yang bentuk kotak ini. Kemudian untuk tahu ide pokok atau gagasan utamanya, karena kan ini adalah paragraf deskripsi yang ide pokoknya menyebar di semua bagian paragraf, artinya karena dia menyebar di seluruh bagian paragraf, ya kita harus baca keseluruhan paragraf terlebih dahulu, karena dia kan menyebar di keseluruhan paragraf. Nah, setelah kita baca keseluruhan, kita simpulkan apa ide pokok atau gagasan utamanya. Nah, dia itu sifat ide pokok atau gagasan utamanya ya secara tersirat atau tidak muncul di paragrafnya. Jadi kita simpulkan sendiri, bikin kalimat sendiri, itu namanya tersirat. Dan itu bisa kita lakukan kalau sudah baca keseluruhan paragraf. Nah, karena ide pokoknya menyebar ya di seluruh paragraf, maka kalimat utamanya tidak ada. Karena semua sama pentingnya sebenarnya di paragraf deskripsi ini. Seperti itu. Mungkin aku lanjut dulu. Nah, jadi buat contoh paragraf deskripsi kayak seperti ini. Biasanya paragraf deskripsi ini ada di novel-novel kayak Terelie, mungkin cerpen-cerpen kayak kemarin aku kasih contohnya yang Raditya Dika. Nah, itu biasanya kebanyakan paragrafnya itu paragraf deskripsi, artinya tidak ada kalimat utamanya, kemudian ide pokok atau gagasan utamanya itu bisa kita tahu kalau misalnya kita sudah baca seluruh paragrafnya, satu paragrafnya. Misal ini contohnya, matahari belum tinggi benar, artinya belum terlalu siang, masih pagi. Embun masih tampak berkilauan, warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Nah, ini kalau misalnya teman cermati baik-baik ya, dari kita sendiri pasti menganggap bahwa semua dari yang dicantumkan di paragraf ini semua penting. Makanya dia itu disebut ide pokoknya menyebar di keseluruhan paragraf. Tidak ada yang bersifat umum, tidak ada yang bersifat khusus, tapi keseluruhannya sama. Makanya dia itu disebut paragraf deskripsi, karena selain karena memang ide pokoknya menyebar di seluruh paragraf dan tidak ada kalimat utamanya, tapi karena dia juga itu mendeskripsikan suatu objek atau suatu suasana. Objek dan atau suatu suasana. Jadi biasanya paragraf deskripsi ini karena dia tidak umum, tidak khusus, tapi dia sebenarnya menjelaskan suatu objek atau suatu suasana. Seperti itu, seperti ini. Kalau misal kita baca satu paragraf kan secara keseluruhan, artinya kita bisa tahu kan ide pokok atau gagasan utamanya kan. Sama seperti yang tadi ini di slide sebelumnya. Jadi itu dia tidak ada kalimat utama, terus ide pokoknya menyebar, makanya kita harus baca keseluruhan paragraf, dan setelah kita baca keseluruhan paragraf, baru kita bisa simpulkan ide pokok atau gagasan utamanya yang tersirat. Jadi kalau misalnya contoh di kasus paragraf ini, artinya kita sudah baca kan, misal teman-teman coba baca semua, tadi sudah dibacakan, nah baru kita bisa simpulkan gagasan utamanya. Gagasan utamanya ya kita bisa simpulkan setelah baca seluruh paragrafnya. Satu paragraf ini kita sudah baca, baru kita simpulkan gagasan utamanya yang tersirat atau tersembunyi. Nah, kalau misalnya teman-teman, menurut teman-teman, kira-kira ini gagasan utamanya apa? Kalau ada yang punya ide, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Kalau saya, mungkin gagasan utamanya itu suasana pagi hari. Gitu-gitu contohnya. Kalau ada teman-teman yang punya ide apa gagasan utamanya bisa tulis juga. Nah,
Jadi kalau dari saya sendiri, nah itu belum tengah hari, bisa juga. Jadi apa yang belum tengah hari itu mungkin apa namanya, kondisi belum tengah hari, atau suasana belum tengah hari, atau keadaan belum tengah hari, seperti itu. Nah, gagasan utama dari paragraf deskripsi sendiri. Jadi teman-teman kalau menemukan paragraf yang kayak begini, paragraf deskripsi biasanya menjelaskan suatu objek atau suasana, nah itu tidak punya kalimat utama, dan ide pokoknya tersebar di keseluruhan paragraf. Nah, karena ide pokoknya ada di keseluruhan paragraf, ya teman-teman harus baca keseluruhan paragraf, biar bisa tahu apa ide pokok atau gagasan utamanya. Nah, ide pokok atau gagasan utamanya itu dari kesimpulan yang teman-teman bikin setelah baca paragrafnya. Itu ide pokok atau gagasan utamanya secara tersirat atau tersembunyi. Seperti saya tadi, setelah baca ini contoh paragraf ini, dia itu gagasan utamanya menurut Guna suasana di pagi hari. Kalau misalnya menurut Mufida belum tengah hari, artinya mungkin suasana di belum tengah hari atau kondisi atau keadaan saat belum tengah hari, seperti itu. Itu contoh. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Kalau belum, mungkin ketik 1 di kolom chat. Terkait paragraf deskripsi tadi. Oke, dari Yulia, dari Mufida, Marhalisa, Ismi, Ramadhani, aman ya. Oh ya, sama mungkin setelah ada contoh tadi kan, ini adalah ciri dari paragraf deskripsi. Jadi dia itu berisi kalimat-kalimat deskripsi, baik deskripsi untuk objek maupun deskripsi untuk suasana. Jadi isi kalimat dari paragraf deskripsi itu adalah kalimat-kalimat deskripsi untuk objek atau suasana. Dan dia tidak ada kalimat utama, sedangkan gagasan utama atau ide pokoknya itu merupakan simpulan. Simpulan dari apa? Dari paragraf yang bisa kita simpulkan setelah membaca keseluruhan paragraf, di mana gagasan utamanya ini bersifat tersirat atau tersembunyi, jadi kita harus baca dulu keseluruhan, baru kita bikin kesimpulannya. Seperti itu mungkin paragraf deskripsi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, bisa ketik 1 lagi. Mungkin apa ya? Tunggu sampai jam 19:04. Kalau tidak ada yang mau bertanya terkait paragraf inaratif sama paragraf deskripsi tadi, mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya atau latihan soal. Nah, oke, jam 19:04 Minah. Oh iya, sama mau Kak, meluruskan juga sama penjelasanku minggu kemarin. Jadi ada yang bertanya tentang konjungsi temporal. Itu hendak ku ingat nih siapa, kalau ada yang bertanya kemarin tentang konjungsi temporal, bedanya sama konjungsi simpulan. Jadi konjungsi simpulan itu biasanya ada di akhir kalimat, jadi dia itu contohnya biasa, jadi bla 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 bla, oleh karena itu bla 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 bla, maka bla 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 bla, itu konjungsi simpulan. Dia itu kalimat awal yang sebelum kalimat simpulannya. Seperti itu tadi, jadi, maka, oleh karena itu. Nah, kalau konjungsi temporal ini biasa yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kalimat. Nah, dua kalimatnya ini peristiwa yang berbeda dengan waktunya yang berbeda. Misal, saya mandi sehingga bisa pergi ke sekolah. Atau, bukan, contohnya sehingga, contoh kalimat konjungsi contoh kata konjungsi temporal itu yang ada waktu-waktunya, misal sehingga atau ketika. Nah,
misal apa? Saya menulis ketika mendengarkan penjelasan. Jadi saya menulis dan mendengarkan penjelasan ini kan dua peristiwa yang berbeda, tapi ada kaitannya dengan waktu. Saya menulis ketika mendengarkan penjelasan, artinya dia itu dilakukan bersamaan waktunya kan. Saat saat dia mendengarkan penjelasan, dia juga menulis. Nah, itu ada kaitannya sama waktu dan dia merupakan peristiwa yang berbeda. Nah, itu disebut konjungsi temporal karena menghubungkan dua kalimat, dua peristiwa yang berbeda dengan ada kaitan waktunya, baik itu bersamaan ataupun tidak bersamaan, seperti itu. Mungkin kita break dulu sebentar nah, karena azan di tempatku. Oke, aman. Kalau ada pertanyaan, langsung sampaikan bisa lewat chat atau unmute. Kalau tidak ada, mungkin teman-teman boleh ketik satu lagi. Nah, ketik satu. Oke, dari Mufida sama Nabila mana? Jadi tadi selesai azan. Sorry menunggu. Jadi mungkin kita masuk sesi selanjutnya. Nah, ini sesi latihan soal. Jadi tadi mungkin aku coba review. Nah, jadi ada jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada 5. Yang pertama itu paragraf deduktif. Itu ide pokoknya yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Induktif, ide pokoknya ada di akhir kalimat. Paragraf campuran ada di awal dan akhir kalimat. Kalau ineratif ada di tengah kalimat. Kalau paragraf deskripsi ada keseluruhan, sehingga ide pokok atau gagasan utamanya itu kita bisa simpulkan setelah baca keseluruhan paragraf. Jadi dia itu bersifat tersirat. Jadi kita buat sendiri landasan utamanya berdasarkan apa yang bisa kita simpulkan dari paragraf itu. Itu paragraf deskripsi. Mungkin kita lanjut latihan soalnya. Ini yang mana? Jadi mungkin kalau kemarin-kemarin kan waktunya 2 menit sampai 1 menit. Mungkin sekarang waktu bersoal kita kita tentukan 1,5 menit. Jadi 1 menit 30 detik. Oke, ini soalnya. Kita anotetnya clear dulu. Ini soalnya mungkin teman-teman bisa kerjakan mulai dari sekarang selama 1,5 menit.
Kalau ada yang tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom chat lah. A kah, atau B kah, atau C, D, atau E. Nah, waktu habis, jadi 1,5 menit nih. Ini kita latihan-latihan. Oke, ada yang mau kasih jawaban lagi dari selain Nur Hikmah, Ismi, kemudian Nabila, Mufida, Yulia, sama Nur Halisa. Jadi itu tadi jawaban-jawabannya. Jadi tips kalau mengerjakan soal bahasa Indonesia kan kita baca soalnya dulu toh. Jadi apa inti teks tersebut? Artinya kalau inti teks itu apa? Ya ide pokoknya, gagasan utamanya. Ujung-ujungnya ya ditanya gagasan utamanya. Jadi seperti tadi yang dijelaskan sama minggu kemarin dijelaskan toh, gagasan utama atau kalimat utama biasa itu ada di akhir paragraf, tengah, ataupun dia menyebar. Tapi kalau lihat ini mungkin kalau tips buat cepat pengerjaannya ya, trik pengerjaan secara cepat soal bahasa Indonesia berarti teman-teman baca dulu kalimat di awal sama yang kalimat akhir. Masakan dari daging sebagai bagian integral dari budaya populer Jepang sebetulnya tergolong fenomena baru dari hasil kampanye 150 tahun silam. Kemudian kalimat kelima, mengonsumsi daging rupanya menyalahi keyakinan penganut Buddha. Nah ini eh, biasanya kan paragraf itu kalau tidak di awal paragraf atau di akhir paragraf gagasan utamanya secara garis besar, secara umum kalau soal-soal bahasa Indonesia. Jadi teman-teman langsung baca saja kalimat yang awal sama kalimat yang di akhir. Jadi kalau misalnya kita lihat pilihannya, trik kerja soal bahasa Indonesia juga itu lihat langsung pilihannya. Jadi budaya masakan dari daging merupakan hasil kampanye 150 tahun lalu. Ini ada di kalimat nomor 1. Orang Jepang mengonsumsi daging karena kedatangan bangsa Eropa. Nah ini kedatangan bangsa Eropa sebenarnya lebih ke kalimat penjelaskan. Jadi dia itu sebenarnya bukan kalimat utama karena dia ini sudah masuk ke kalimat penjelas. Kenapa orang-orang Jepang bisa makan daging ya? Karena mengonsumsi dagingnya karena kedatangan bangsa Eropa ini masuknya sudah bisa kita ketahui dari kalimat penjelas. Ini kan ada di kalimat kalimat ketiga. Jadi bangsa Eropa masuk, baru orang Jepang makan masakan daging. Kemudian kebiasaan makan daging merusak bangsa Jepang. Ini ada di kalimat keempat yang merupakan kalimat penjelas juga, jadi bukan kalimat utama, bukan kalimat utama. Kemudian biksu Buddha menantang kaisar Jepang. Nah ini kalimat penjelas juga. Nah mengonsumsi daging dilarang oleh Buddha. Ini ada di kalimat terakhir. Kalau menurut pandanganku pribadi itu jawabannya A, karena ini masih kalimat utama yang menjelaskan secara umum. Budaya masakan dari daging merupakan hasil kampanye 150 tahun lalu. Sedangkan yang pilihan mengonsumsi daging dilarang oleh Buddha ini sudah menjelaskan secara rinci. Jadi daging itu sendiri kan dilarang oleh Buddha. Itu kan menjelaskan secara detail atau secara rinci kan, bukan secara umum. Makanya bisa dianggap salah. Dan yang di awal ini budaya Jepang, budaya masakan dari daging merupakan hasil kampanye 150 tahun lalu. Apalagi dia ada di kalimat utama. Seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu terkait nomor yang ini? Kenapa jawabannya A? Atau aman, Mi? Kalau aman, ketik 1. Bisa minta tolong ketik 1 seperti biasa. Oke. Dari Nur Hikmah sama Halisa aman. Hikmah sama Halisa. Video juga mungkin kita lanjut ke nomor selanjutnya. Latihan soal selanjutnya itu ini. Waktu 1,5 menit. Silakan nah dikerjakan. Kalau langsung tahu jawabannya bisa tulis di kolom chat.
Sorry, ini masih mute lagi. Oke, waktu habis nah. Jadi kebanyakan jawabannya itu D. Nur Hikmah, Retno, Munawaro, Yulia, sama Nabila. Itu jawab D. Mungkin kita bisa bahas dulu kenapa jawabannya D. Mungkin kita langsung masuk ke uh, soal kan. Kalau bahasa Indonesia kan tipnya langsung baca soal dulu. Manakah ide pokok? Nah, ide pokok berarti gagasan utamanya yang ditanyakan. Berarti apa triknya? Ya kita cek awal sama akhir paragraf dulu. Tegaknya metode ilmiah akan turut menentukan pencapaian inovasi ini. Kalimat 1 sama kalimat 5. Dengan demikian perlu adanya kritik dan kontrol terhadap pemerintah. Nah, sebenarnya dari kalimat 5 ini kita bisa tahu dengan adanya konjungsi simpulan ini. Dengan demikian, kalau misalnya teman-teman ingat materi minggu kemarin pas penjelasan paragraf induktif, jadi ciri paragraf induktif kan gagasan utama atau kalimat utamanya ada di akhir paragraf, dan dia itu di kalimat utama atau akhir paragrafnya itu ada konjungsi simpulan. Dan ini dengan demikian itu merupakan salah satu konjungsi simpulan. Jadi misalnya kayak jadi bla 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 bla, maka bla 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 bla, oleh karena itu bla 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 bla. Sama halnya dengan demikian bla 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 bla. Nah, karena ciri-cirinya kan sudah apa ya, ciri khasnya kan dari paragraf induktif itu ada konjungsi simpulannya. Jadi sebenarnya kita bisa simpulkan dari kalimat 5 ini sebenarnya dia itu kalimat utama yang ada gagasan utamanya. Jadi ada gagasan utama di kalimat 5 ini. Kalau misalnya teman-teman cermati adanya konjungsi simpulan ini. Oke, jadi mungkin kita langsung masuk ke pilihannya ya. Ini trik biar pengerjaannya secara cepat. Manakah ide pokok? Kita sudah baca soal, kita cek kalimat 1 sama 5, ternyata di kalimat 5 ada konjungsi simpulan, berarti dia paragraf induktif. Atau paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, yang cocok di antara pilihan A, B, C, D, E, yang D. Indonesia harus menegakkan metode ilmiah. Ini sudah masuk ke kalimat penjelas. Menegakkan metode saintifik oleh sistem politik prosains. Ini juga kalimat penjelas. Indonesia menghadapi krisis. Ini penjelas. Nah, ini yang D sendiri, ide pokok atau gagasan utamanya, itu ada di kalimat 5. Dituliskan dengan jelas. Dengan demikian perlu adanya kritik dan kontrol terhadap pemerintah agar perilaku anti sains tak makin membesar di pemerintahan Indonesia. Sama seperti di kalimat D, kritik dan kontrol terhadap pemerintah diperlukan agar sikap anti sains tidak membesar. Seperti itu. Jadi pilihan yang E juga salah. Itu buat pembahasan nomor ini. Teman-teman yang lain kira-kira ada yang punya pendapat yang berbeda mungkin terkait jawaban yang nomor 2 ini. Kalau misalnya aman, mungkin bisa ketik 1 lagi di kolom chat. Oke, dari Mufida, Nur Hikmah, aman. Yulia juga, Ramadhani. Oke, mungkin kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada berapa soal? Ada 4 atau 5. Ini baru soal kedua. Jadi memang kalau latihan-latihan buat UTBK atau SNBT itu sebaiknya diperbanyak latihan soal. Karena tadi kan sudah materi terus kebanyakan lupa materinya biasa. Jadi lebih bagus banyak praktek kerja soalnya. Ini buat soal selanjutnya. Mungkin 1,5 menit dari sekarang kalau sudah tahu jawabannya bisa kirim di kolom chat.
Ada yang sudah? Oke, waktunya habis. Jadi 1,5 menit nih kita lihat yang jawab. Ada 7 orang. Ada Nur Hikmah D, Nawara D, Zakir D, Yulia D, D, A, D. Oh, kebanyakan jawabannya D sama A. Oke, kita langsung bahas paling lah. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Nah, di paragrafnya sendiri kan tips buat kerja soal bahasa Indonesia, aku ulangi lagi, baca soalnya dulu, gagasan utama teks tersebut. Jadi dia minta gagasan utamanya apa. Nah, tipsnya baca kalimat pertama sama baca kalimat akhir. Nah, kebetulan di kalimat pertama, menurut banyak penelitian, kebanyakan perilaku yang bertentangan dengan nilai etika dan moral di dunia cyber didominasi oleh remaja generasi milenial. Kemudian di kalimat akhir, nah ini ada konjungsi simpulannya. Dengan demikian, bla 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 bla. Ada kecenderungan remaja generasi milenial melakukan perilaku yang bertentangan dengan etika dan moral di dunia cyber. Kalau misalnya teman-teman cermati dengan baik, nah kalimat pertama ini dengan kalimat yang terakhir ini sebenarnya isinya sama. Jadi kira-kira ini ada yang tahu paragraf apa yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf? Yaitu kalimat utamanya berulang, sehingga gagasan utamanya sama. Jadi ada satu gagasan utama dengan 2 kalimat utama, dan dia ada di awal dan akhir paragraf. Itu namanya paragraf campuran. Jadi yaitu deduktif dan juga induktif. Jadi setelah baca soal, kita tahu kalau misalnya gagasan utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Kemudian walaupun kalimat utamanya ada 2, nah ada di awal sama akhir paragraf, tapi tetap gagasan utamanya sama. Maksudnya gagasan utamanya satu, antara yang kalimat pertama sama kalimat terakhir itu sama gagasan utamanya. Jadi gagasan utama teks tersebut adalah ekspresi dan eksistensi remaja generasi milenial ditunjukkan di dunia cyber. Ini eksistensi dan ekspresi ini tidak disebut, jadi A salah. Kemudian media sosial juga tidak disebut, jadi B salah. Ini tidak dapat mengontrol emosi, C salah. Kemudian yang E mungkin pengingkaran terhadap aturan juga tidak disebut di kalimat utama, jadi salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Perilaku remaja generasi milenial banyak bertentangan dengan etika dan moral. Sama seperti yang ada di kalimat pertama, sama kalimat yang terakhir. Perilaku yang bertentangan dengan etika dan moral, di atas juga perilaku yang bertentangan dengan nilai etika dan moral. Oke, kalau belum ada pertanyaan terkait soal ini, coba minta tolong ketik satu lagi kalau aman. Oke, mantap Hikmah, Yulia, Aliza, Nawaro, Mufida. Itu nah, jadi ini adalah contoh soal yang paragrafnya campuran. Itu tadi tips dan trik buat cepat pengerjaan soal. Nah, jadi kalau bisa 30 detik ini selesai biar bisa tabung waktu kerja soal-soal yang pakai hitung-hitungan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada berapa ya? Nah, ini soal yang selanjutnya 1,5 menit dari sekarang.
Yuk, waktu habis. Ada yang bisa tulis jawabannya di kolom chat. Oke, dari Nur Hikmah D, ada A, ada D, ada B juga, ada A, ada E, A, B, D, E, sudah ada C, belum ada. Oke, mantap, mantap. Kalau yang tadi sudah mulai meningkat minat jawabannya teman-teman. Tadi ada yang jawab D semua, itu berarti mulai meningkat pemahaman terkait pengerjaan soal bahasa Indonesia. Ini sekarang coba kita bahas. Nah, ada yang jawab A, B, D, dan E. Jadi mungkin tipsnya kan langsung baca soal, manakah gagasan utama. Jadi yang diminta adalah gagasan utama GU. Terus, nah kita lihat kalimat pertama sama kalimat terakhir. Baru-baru ini ramai berita kematian 3 ekor harimau terjerat di Aceh. Kendati begitu, pengukuran defaunasi di Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Nah, kalau misalnya kita cermati dengan baik ya, jadi jangan langsung simpulkan kalau ini kalimat utama maupun yang di akhir ini kalimat utama. Karena ini tuh kalau kita baca yang kalimat pertama ini adalah baru-baru ini ramai berita kematian 3 ekor harimau terjerat di Aceh. Ini lebih ke kalimat kayak penjelas. Karena dia menjelaskan secara detail atau rinci kalau misalnya ada 3 ekor harimau yang terjerat di Aceh. Sama seperti kalimat yang terakhir. Sebenarnya konjungsi kendati begitu. Jadi ini ada kendati begitu sebenarnya bukan konjungsi simpulan dia. Jadi contoh konjungsi simpulan itu kan jadi bla 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 bla, maka bla bla bla, oleh karena itu bla bla bla, dengan demikian bla bla bla. Tapi kalau kendati begitu sebenarnya kan dia itu mau menjelaskan sesuatu hal lagi. Jadi kendati begitu bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman bisa maknai dengan benar, yaitu bukan konjungsi simpulan, tapi dia itu konjungsi untuk menjelaskan suatu hal yang berbeda. Kendati begitu, nah itu sebenarnya dia itu mau menjelaskan hal yang lain, bukan untuk menyimpulkan. Seperti itu. Jadi kalimat yang pertama sama yang kalimat terakhir ini bukan kalimat utama. Jadi kalau berdasarkan ciri-ciri jenis paragraf, kalau di akhir salah, induktif salah, di awal salah, deduktif salah, berarti dia ada di tengah-tengah. Kalau teman-teman baca berarti ada di sekitar sini. Namun Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara diidentifikasi sebagai pusat terjadinya penurunan populasi atau kepunahan satwa. Nah, kalau misalnya kita baca pilihan, berarti dia itu gagasan utamanya yang mana? Kepunahan satwa di Indonesia terjadi karena konversi hutan. Misalnya, itu bukan kalimat, tidak ada di kalimat utama. Yang B, mungkin kita simpan dulu, 3 ekor harimau salah, hutan di Indonesia sedang tidak terjadi, tidak baik-baik saja. Salah juga. Dan E, defaunasi tidak ada di kalimat utama. Oke, jadi yang pilihan yang benar adalah B. Yang jawab B, selamat kalian benar. Oke, kalimat gagasan utamanya adalah Indonesia merupakan salah satu negara. Kenapa salah satu? Ya karena dia itu di paragrafnya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain. Artinya Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi pusat penurunan populasi dan kepunahan satwa. Seperti itu. Oke, jawabannya B. Ya, begitu nah. Jadi tipsnya itu baca soal dulu. Sudah baca soal, baca kalimat pertama sama terakhir. Kalau misalnya menurut kalian, sama kayak contoh soal sekarang itu kalimat pertama sama kalimat terakhir itu tidak umum, yaitu sifatnya tidak umum tapi malah bersifat khusus. Kayak ini kalimat pertama khusus, sama yang kalimat terakhir juga khusus karena ada kendati begitu, artinya dia itu menjelaskan suatu hal. Jadi kalimat pertama sama kalimat terakhir bukan kalimat yang bersifat umum, artinya dia bukan kalimat utama. Nah, kalau misalnya dia bukan deduktif, induktif, apa pilihan yang lainnya? Berarti dia ada di tengah-tengah untuk kalimat utamanya. Jadi setelah kita tahu lokasinya, kita baca, namun Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara cepat identifikasi sebagai pusat. Baru kita ke pilihan gandanya. Dan yang memenuhi itu cuma B. Oke?
Gimana teman-teman yang lain? Amankah? Kalau aman ketik 1, minta tolong ketik 1. Untuk yang pertanyaan ini. Oke, 1, mantap, Mufidah. Gimana yang lain? Ada pertanyaan kah? Jadi ini contoh paragraf ineratif atau paragraf yang kalimat utamanya ada di tengah. Yang lain gimana, amankah? Oke, Yulia, Salsa, Mufidah, Munawwaroh, aman. Oke, paling kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Latihan soal selanjutnya ini pendek, 1,5 menit. Ini bisalah 30 detik. Tapi waktu tetap 1,5 menit. Kalau tahu langsung tulis jawabannya di kolom chat. Silakan. Oke, waktu habis. Jadi masih ada yang mau jawab? Ini ada banyak yang jawab. Munawwaroh, Ramadhani, Mufidah, Zakir, Salsa, Nurima, Retno, Yulia, jawab C semua. Dan coba kita ini bahas ya soalnya. Jadi langit ditutupi awan. Kita ini dulu baca soalnya. Jadi ide pokok paragraf tersebut ya artinya gagasan utamanya lagi yang diminta dari paragraf tersebut. Langit ditutupi awan, orang-orang berkumpul di pemakaman. Rojali berdiri di dekat liang lahat. Matanya bergerimis melihat jenazah bapaknya dimasukkan ke dalam liang kubur. Orang-orang pulang. Rojali duduk bersimbah di samping pusara bapaknya. Bunga-bunga ditabur di atasnya. Kubur perasaan Rojali. Nah, ini sumbernya dari cerpen. Jadi mungkin teman-teman bisa tebak-tebak ini jenis paragraf apa dari kalimat-kalimat yang dijelaskan. Jadi ini adalah paragraf deskripsi ya. Jadi dia itu ide pokoknya menyebar di semua paragraf, di keseluruhan paragraf, dan tidak ada kalimat utama. Kenapa disebut ide pokoknya menyebar di keseluruhan paragraf ya? Karena dia itu semua kalimat-kalimatnya ini adalah kalimat-kalimat yang mendeskripsikan sesuatu, baik itu objek atau suatu kondisi. Dan kebetulan di contoh soal ini, yaitu kalimat-kalimatnya itu mendeskripsikan suatu suasana. Nah, suasana apa yang dideskripsi oleh paragraf deskripsi ini? Nah, itulah yang menjadi ide pokok paragraf atau gagasan utamanya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ingat, buat tahu ide pokok atau gagasan utama di paragraf deskripsi itu, teman-teman harus baca keseluruhan paragraf. Nah, kita sudah baca tadi keseluruhan paragraf, baru kita bikin kesimpulan. Apa sih sebenarnya yang ada di paragraf tersebut? Dan kita itu memang bikin kalimat sendiri lagi, karena memang ide pokok atau gagasan utamanya dia itu tersirat atau tersembunyi. Jadi mungkin kita bisa langsung ke pilihannya. Jadi Rojali ditinggal mati bapaknya, mungkin benar, tapi
di sini tuh dia menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau kondisi. Jadi bisa dianggap nomor A salah. Orang berkumpul di pemakaman jelas salah. Kemudian yang kita langsung ke D, Rojali menangis ketika menyaksikan. Ini bukan juga. Dan yang E, orang-orang tidak peduli. Ini juga salah, jelas. Dan yang C lah yang benar, karena dia itu dari ke satu paragraf ini setelah kita baca dengan benar-benar, kita maknai, dan kita bisa simpulkan dari paragraf ini itu kesimpulannya apa ya, ini suasana duka Rojali saat pemakaman bapaknya. Makanya yang A salah karena bukan pemakaman, Rojali ditinggal mati. Ya memang ditinggal mati, tapi di paragrafnya ini menjelaskan suasana saat pemakaman terjadi. Yang D juga salah karena dia itu cuma menjelaskan Rojali menangis, padahal ada banyak kejadian lain. Rojali duduk bersimpuh, bunga-bunga ditabur di atas, dan kalau yang D cuman disebut Rojali menangis, makanya salah. Dan yang jawaban C lah yang paling mendekati untuk sebuah kesimpulan dari paragraf ini. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan. Nah, ini juga sebenarnya ada petunjuk ya. Jadi dia itu sumbernya dipaparkan kan di sini cerpen. Nah, paragraf deskripsi sendiri itu biasanya muncul atau dibuat oleh orang-orang yang bikin novel atau bikin cerpen. Jadi kalau misalnya teman-teman pas lihat sumbernya, kalau misalnya di soal-soal lain kan sumbernya itu dari website, berita. Nah, kalau ini cerpen. Nah, kalau misalnya cerpen atau novel, nah itu kemungkinan besar dia itu paragraf deskripsi. Makanya ini adalah bisa dibilang paragraf deskripsi. Oke, seperti itu. Ada yang mau bertanya, Mas? Tidak terkait soal-soal ini? Terkait soal ini ada yang mau ditanyakan, ataupun soal-soal sebelumnya juga kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau misalnya tidak ada ketik satu. Karena habis ini kita masuk ke materi selanjutnya lagi. Jelasan lagi. Oke, dari Yulia aman. Dari yang lain? Oke, mungkin aman lah. Jadi mungkin kita masuk materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya itu kita bahas tentang judul. Jadi kalau kemarin itu tentang bagaimana cara membaca teks, memahami teks dengan pertama kan preview, skimming, scanning, kemudian baca intensif. Kemudian materi selanjutnya kita bicara tentang jenis-jenis paragraf, beda kalimat utama sama gagasan utama. Nah, sekarang kita masuk materi tentang judul teks. Jadi judul teks sendiri itu fungsinya apa sih ya? Buat penamaan dari suatu teks. Jadi sama seperti nama orang, jadi judul itu berfungsi sebagai nama dari teks tersebut yang menandakan dia itu bisa dikenali. Jadi kalau misalnya saya sendiri kan, saya itu bisa dikenali ya karena ada namaku Ikhtiar. Jadi mungkin orang-orang kalau misalnya disebut nama Ikhtiar ya mungkin langsung teringat sama saya yang seperti ini, sama seperti teks atau tulisan atau sebuah paragraf. Dia itu bisa dikenali, orang-orang itu bisa tahu kalau yang dimaksud adalah teks tersebut ya, kalau dia punya nama, dan nama itu adalah judul dari teks tersebut. Nah, makanya fungsi judul yang lain adalah sebagai pembeda dengan teks lain. Jadi kalau dia sudah punya judul, dia sudah bisa kalau misal ada orang sebut misal cerpen Terelie yang Negeri Para Berdebah atau ada yang pulang. Jadi kalau orang-orang bilang
apa nama novel tersebut, apa judul novel tersebut ya, judulnya Pulang, berarti orang-orang sudah terbayang, oh novelnya yang ini segala macam yang menceritakan terkait ini. Jadi dia itu bisa dibedakan dengan teks lain, orang-orang bisa tahu dia itu teks itu dan dia beda dengan teks lain yang dari judulnya. Jadi ibaratnya judul itu adalah sebuah nama, sama seperti manusia, teks itu punya nama yang bernama yang disebut judul. Jadi dari judul itu sendiri kita bisa bedakan suatu teks itu dengan teks lain. Karena kita tahu dia itu namanya siapa atau judulnya siapa. Nah, judul sendiri itu merupakan representasi dari teks yang dibuat. Jadi judul itu mewakili keseluruhan isi teks. Lebih singkat dari simpulan. Jadi kalau keseluruhan isi teks bisa kita bikin kesimpulannya, maka kalau judul itu suatu kalimat, satu kalimat saja atau satu kata mungkin yang bisa mewakili keseluruhan isi teks. Jadi lebih singkat lagi dari simpulan. Kalau simpulan mungkin dari paragraf yang panjang jadi paragraf yang singkat. Nah, kalau judul ini bisa jadi satu kalimat atau mungkin satu kata yang bisa mewakili keseluruhan isi teks. Jadi kita sebutkan judulnya, kita bisa terbayang apa saja sih isinya. Misal jalan pulang, misalnya jalan pulang dari Bandung ke Makassar. Nah, itu judul teksnya. Dan kalau isi teksnya berarti kita bisa bayangkan, berarti ini adalah perjalanan seseorang yang pulang dari Bandung ke Makassar. Pertama dia naik mobil dulu ke Jakarta, kemudian naik pesawat, kemudian naik lagi mobil, seperti itu. Itu isi teksnya dan bisa dibuat judul, yaitu Perjalanan Bandung-Makassar. Seperti itu contohnya. Nah, judul teks sendiri itu ada ketentuannya. Jadi dia itu kalau memenuhi 3 syarat ini baru bisa dikatakan sebagai judul teks. Jadi dia itu mewakili keseluruhan isi teks, dia itu merupakan representasi dari isi teks, kemudian dia itu penulisannya sesuai dengan ejaan yang benar, sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan, kemudian dia itu menarik. Nah, itu baru bisa disebut judul teks, kalau sudah memenuhi 3 ketentuan ini. Dia itu mewakili isi teks, dia itu penulisannya sesuai ejaan, dan dia itu menarik. Seperti itu dulu mungkin buat apa itu judul teks. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Nah, oh ini ada pertanyaan dari Ramadhani. Kak, bisa tidak ide pokok itu ditentukan hanya dengan melihat judul teks? Nah, kalau ini sudah mungkin agak susah sebenarnya kalau menurut pandangan pribadi. Karena judul teks sebenarnya kan kalau misal di suatu paragraf ini kan ada kalimat penjelas, ada kalimat yang umum, kalimat yang bersifat khusus, kalimat yang bersifat umum. Nah, kalau ide pokok sendiri kan sebenarnya kalimat yang bersifat umum, menjelaskan hal-hal yang masih umum sebelum dijelaskan sama kalimat penjelas. Jadi ada kalimat umum dulu, baru dijelaskan kalimat penjelas. Nah, tapi kalau dari judul teks itu sebenarnya dia itu bukan secara khusus atau umum lagi, tapi dia itu gambaran besarnya, bukan lagi umum dan khusus. Jadi menurutku tidak bisa dibuat ide pokoknya dari judul teksnya, karena biasanya ide pokok itu berkaitan dengan suatu paragraf, dan judul teks itu biasanya terdiri dari banyak paragraf, seperti itu. Jadi misal ada paragraf 1, ada kalimat utamanya, ada paragraf 2, ada kalimat utamanya, paragraf 3, ada kalimat utamanya. Tapi kalau judul teks ini merangkum keseluruhan 3 paragraf itu, makanya tidak bisa mengambil ide pokok dari judul teks, kecuali dia hanya terdiri dari satu paragraf. Jadi ini ada satu paragraf, kita tahu ide pokok atau kalimat utamanya, dan mungkin bisa saja dia jadi judul teksnya. Nah, itu bisa kalau misalnya satu paragraf. Tapi kalau misalnya ternyata teksnya itu terdiri dari banyak paragraf, dan pasti ada banyak kalimat utama atau ide pokok kan, tergantung banyaknya paragraf, dan keseluruhan itu kan sebenarnya dirangkum jadi judul teks. Makanya kalau misalnya tidak terdiri dari satu paragraf, ada banyak paragraf, jadi ide pokok itu tidak bisa dilihat dari judul teks. Seperti itu mungkin Ramadhani. Gimana? Terkait yang
ide pokok sama. Ya Yuk, Kak, maaf Kak memotong. Kan tadi dari beberapa soal yang kita berikan, ide pokok untuk menentukan ide pokok, inti teks dan gagasan utama kan rata-rata kita lihatnya dari kalimat awal di awal paragraf dan kalimat akhir di akhir paragraf. Nah, kemarin Kak dari tryout soal-soal UTBK-nya tuh kan terdiri untuk bahasa Indonesia terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kalau misalnya Kak yang pertanyaannya itu adalah untuk mencari ide pokok. Kita menggabungkan semua kalimat utama yang ada di paragraf pertama, kedua, dan ketiga untuk menjawab ide pokoknya Kak, atau tetap melihat kalimat awal di paragraf pertama atau kalimat akhir di paragraf terakhir. Oh, nangkap pertanyaannya. Jadi sebenarnya konsep kalimat utama atau gagasan pokok itu di tiap paragraf harusnya ada. Jadi tadi mungkin dari katanya Ramadhani atau siapa yang tadi bertanya, mungkin saya salah. Yang kalau misalnya ternyata teksnya ada beberapa paragraf, nah itu yang dilihat awal dari paragraf pertama sama akhir dari paragraf terakhir, menurutku itu kurang tepat. Ya, jadi yang harus dilihat itu awal kalimat awal dari tiap paragraf sama kalimat akhir dari tiap paragraf. Baru mungkin sama Ramadhani atau siapa tadi mungkin bisa gabungkan kalimat utamanya apa saja. Tapi biasanya kalau misalnya ada soal bahasa Indonesia ya, mungkin tryout tadi, nah Ramadhani, tryout tadi ada beberapa paragraf, biasanya itu sebenarnya dia itu penjelasan yang lebih detail. Jadi sebenarnya dia itu satu kesatuan ya, tapi dipisahkan karena mungkin agak beda topiknya. Jadi misal paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sebenarnya berkaitan. Cuman yang dibahas di paragraf 1 sama paragraf 2 sama paragraf 3 itu agak beda ya, makanya dibedakan sama pembuat soalnya. Tapi dia itu tetap merupakan satu kesatuan. Jadi kalau misalnya Ramadhani simpulkan harusnya tetap jadi ide pokok atau gagasan utama yang sama. Nah itu kalau misalnya buat tips pengerjaannya ya, tiap paragraf tetap harus cari gagasan utama atau kalimat utamanya dulu. Nah tips dan triknya bisa lihat kalimat awal atau kalimat akhir atau bisa di tengah kalimatnya. Seperti itu berdasarkan jenis-jenis paragraf yang sudah disampaikan lah. Mungkin kayak gitu Ramadhani. Apakah aman? Sip Kak, oke. Itu nah. Oke, mungkin itu dulu. Masih adakah pertanyaan lain terkait materi-materi sebelumnya atau terkait judul teks ini? Nah, buat kita mungkin masuk ke materi selanjutnya dulu nah. Karena dikit lagi jam 9. Nah, mungkin penulisan judul teks. Jadi, penulisan judul teks sendiri ini ada dua buat ininya, apa ya sebutannya, buat penulisan judul teks itu mungkin kita clear dulu semua. Jadi buat penulisan judul teks itu ada dua bentuknya, yang dilihat ada ragamnya sama ada bentuknya. Jadi judul teks itu sendiri bisa ada ragamnya, bisa ada bentuknya. Seperti itu. Buat ragam dari judul teks sendiri terbagi 3, ada yang formal, semi formal, sama non formal. Jadi formal itu biasanya untuk urusan akademik seperti skripsi, jurnal, atau tesis. Kalau semi formal biasanya ada di koran atau majalah yang berupa tulisan populer. Nah, kalau non formal sendiri biasanya di catatan diari kita, di buku catatan kita, biasanya di blog orang-orang atau mungkin di iklan-iklan yang televisi ada tulisan-tulisan, biasanya pakai kalimat-kalimat judul teksnya yang non formal biar terlihat lebih menarik. Seperti itu, pakai gue lo, bukan pakai saya atau kamu. Nah, itu kan kurang formal ya, non formal. Kalau semi formal biasanya dia diambang-ambang ya, diambang dari formal non formal, biasanya di koran atau majalah, biasanya untuk tulisan-tulisan yang agar populer. Kemudian ini kan tadi ragamnya, ada formal, semi formal, non formal. Sekarang dari bentuk judul teksnya sendiri ada yang frasa,
ada yang klausa. Nah, perbedaan dari frasa sama klausa sendiri itu, kalau frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang non-prediktif. Jadi dia itu tidak ada keterangannya kalau frasa, sedangkan klausa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat prediktif atau punya keterangan. Jadi kalau misalnya klausa itu bisa terdiri dari sebagian atau keseluruhan dari komponen SPOK. Jadi klausa ini bisa saja SPO, atau mungkin bisa saja cuman SP, atau bisa saja yaitu keseluruhan SPOK. Sedangkan frasa sendiri dia itu bisa saja tidak terdiri dari SPOK ini. Jadi mungkin dia bisa cuman subjek saja. Dan dia itu pokoknya tidak ada keterangannya lah. Kalau klausa ada keterangan, kalau frasa tidak ada keterangan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi ini ada penentuan judul teks. Jadi kalau tadi kita bahas penulisan judul teks, ada ragam, ada bentuknya. Kalau ini penentuan judul teks. Nah, kalau misalnya teman-teman cermati kan sebenarnya ini adalah judul-judul yang ada di koran kan. Nah, kalau koran sendiri tadi kan ada untuk semi formal. Jadi ragamnya semi formal. Untuk ragamnya semi formal berarti kalau di koran. Nah, kalau kita baca cowok nyolong HP. Nah, nyolong HP sendiri ini bukan kalimat baku. Jadi dia itu makanya masuk semi formal menuju non formal. Digebukin sampai bibirnya jontor. Nah, ini semua bukan kalimat formal atau kalimat baku yang ada di bahasa Indonesia. Makanya ini ragamnya dari semi formal hingga non formal. Untuk bentuknya sendiri, jadi apakah dia frasa atau klausa, jadi kita bisa lihat dari apa namanya bentuk kalimatnya. Misal ini terong kesel, ajak pare bacokin warga. Sebenarnya ini kan kalimat yang tidak ada keterangannya, maksudnya cuman satu kalimat yang sudah dia itu berdiri sendiri tanpa harus dikasih keterangan. Misalkan tadi ada SPO, subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya siapa. Nah, ini terong kesal aja pare bacokin warga. Nah, ini dia termasuk frasa. Terus izin test drive, kabur ditangkap buzzer. Ini juga bisa dibilang frasa karena tidak ada subjek, apalagi untuk objeknya tidak sesuai runtutan lah, runtutan sebuah kalimat yang ada SPO-nya yang bersifat klausa, makanya disebut frasa. Itu mungkin contoh-contoh, ini frasa juga. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Nah, mari kita lihat berita-berita yang ada ini, mungkin tugas buat teman-teman saja karena sudah mau jam 9. Mungkin bisa amati berita-berita yang ada, judul-judul teks dari berita-berita yang ada itu dia itu ragamnya apa, formal kah, semi formal atau non formal. Harusnya kalau berita-berita yang ada di koran atau majalah dia itu semi formal sampai formal. Tapi kalau misalnya acara yang formal berarti ada di skripsi mungkin atau tesis atau mungkin jurnal-jurnal penelitian. Dan karena kita memang kan basisnya kita kan orang-orang yang berakademisi, makanya kita itu sebisa mungkin harus menulis judul teks secara formal. Tapi kalau di berita-berita harusnya semi formal sama non formal, sama kalian juga bisa lihat-lihat judul berita itu ada yang jenisnya atau bentuknya klausa ataupun yang frasa. Klausa tadi yang ada keterangannya, yang ada bagian-bagiannya subjek, predikat objek, sedangkan frasa yang sudah berdiri sendiri saja. Nah, ini mungkin contoh dulu penulisan judul teks. Oke, mungkin teman-teman bisa kerjakan, baca.
Nah, mungkin sudah dibaca nah. Jadi ini kita coba latihan untuk penentuan judul teks. Jadi sama seperti berkaitan ya sama pertanyaannya Ramadhani, kebetulan ini teksnya cuma terdiri dari satu paragraf dan kita tentukan dulu. Jadi ide pokok atau gagasan utamanya. Jadi gagasan utamanya kira-kira ada di awal atau di akhir. Saat meneliti, ini kan kalimat akhir. Nah, yang kalimat akhir ini otomatis bukan kalimat utama atau gagasan utama, karena ya ini itu bersifat khusus atau menjelaskan berupa kalimat penjelaskan. Saat meneliti bayi berumur 3 bulan ini kalimat penjelas, jadi dia bukan kalimat utama. Nah, yang kalimat pertama, tidur adalah komponen penting untuk menjaga otak agar bisa berfungsi normal. Nah, ini dia bersifat umum, makanya bisa dianggap sebagai kalimat utama. Nah, karena kebetulan dia itu teksnya berupa satu paragraf saja, makanya ide utamanya itu atau gagasan utama yang kita dapat dari kalimat utamanya ini bisa kita simpulkan lagi, bisa kita lebih singkatkan lagi sebagai judul teks. Jadi kalau dari saya sendiri, nah ini judul teksnya itu adalah fungsi otak, fungsi tidur untuk otak, seperti itu kalau dari saya, fungsi tidur untuk otak. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain terkait judul teksnya juga silakan. Kalau misalnya teman-teman pengen judul teksnya tidur berfungsi penting untuk otak. Nah, bisa juga kalau dari Mufidah dalam manfaat turu ya. Ini biar judulnya terlihat menarik toh. Kan tadi syarat-syarat atau ketentuan dari judul kan harus mewakili teksnya, kemudian sesuai penulisannya sesuai dengan ejaan yang benar, baru kemudian yang ketiga adalah menarik. Nah, kalau dari Mufidah sendiri adalah manfaat turu. Nah, ini bisa menarik pembaca untuk bisa membaca teks tersebut dari judulnya saja. Ya, ini manfaat turu untuk otak. Seperti itu. Berarti itu adalah judul teks yang benar untuk teks seperti ini. Mungkin itu dulu ya. Untuk penentuan judul teks. Yang lain kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya untuk penentuan judul teks, tadi seperti yang contoh juga dari Mufidah, jadi judul teks itu harus memenuhi ketiga syarat ini, merepresentasikan atau mewakili teks, kemudian sesuai dengan aturan penulisan, dan dia itu menarik untuk sehingga bisa diklik atau menarik perhatian pembaca. Dari judulnya saja langsung orang tertarik buat baca teksnya. Seperti itu. Nah, mungkin ini ada latihan soal, mungkin minggu depan saja buat latihan soal karena waktunya sudah jam 9. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi yang ada? Kalau aman mungkin ketik satu saja. Minta tolong. Oke, dari Yulia, satu. Oke, Retno, satu. Oke, yang lain. Ini kayaknya sudah siap-siap bubar. Nah, mungkin karena sudah jam 9 lewat juga, kita akhirin Mina mungkin pelajaran hari ini terkait jenis-jenis paragraf yang dua sisa tadi adalah ineratif sama deskripsi, sama tadi penjelasan terkait judul teks. Apa itu judul teks, bagaimana bentuk dan ragam judul teks, sama bagaimana cara penentuan judul teks. Nah, itu mungkin buat penjelasan atau materi pada hari ini. Mungkin ini buat link presensinya. Mungkin bisa diisi dulu sama teman-teman. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Jadi mungkin minggu depan nanti kita awali dulu dengan latihan soal, 2 soal ini, baru kemudian kita lanjut materi lagi. Seperti itu. Mungkin terima kasih sama kehadiran teman-teman. Tadi ada Mufidah, Yulia, ada Hikmah, ada Nabila, ada Munawwaroh, Nur Alisa, Retno yang rajin-rajin menjawab, sama yang lain yang mungkin belum saya sebutkan. Terima kasih sudah datang. Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kataku di hari ini. Mungkin bisa kasih saran buat cara metode pembelajaran kedepannya di Givom presensi itu. Semoga ilmu juga yang kusampaikan bisa diserap sama teman-teman dengan baik, nanti bisa membantu juga di pelaksanaan ujiannya.
Oke, mungkin terima kasih. Kita tutup dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mungkin kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Semangat terus ikuti kelas-kelas di Bimbel EVOS. Jangan bosan, soalnya insya Allah pasti materi-materi yang diberikan sangat bermanfaat. Seperti itu. Boleh live.